Nah, sebelum bertemu teman-temannya, Dongjin ke kantor desa. Siapa tahu ada kasus yang terlewatkan. Dan benar aja, menurut kepala desa, ada korban terakhir sebelum Mijung keluar dari desa itu. Alhasil, Dongjin pun menemui yang bersangkutan, dipanggil si Gempal, tetangga yang gak jauh dari rumah Mijung, di mana setelah ayah Mijung meninggal dulu, si Gempal yang kasihan dan memang suka kepada Mijung, berusaha menghiburnya sambil membawakan roti. Itu pun hanya ngomong dari luar, tanpa saling bertemu. Dari waktunya, si Gempal menghabiskan waktu sekitar 12 menit, tapi baru di perempatan jalan, si Gempal diseruduk babi hutan yang entah dari mana. Padahal nggak mungkin ada babi yang tersesat masuk ke desa itu. Untungnya, dia masih selamat. Malamnya, Dongjin pun menemui teman-teman kelasnya, termasuk Daan, di mana mereka semua merasa bersalah atas keluarnya Mijung dari sekolah dulu. Sehingga saat Dongjin menjelaskan maksudnya, mereka pun bersedia membantu. Alhasil, besoknya Daan yang kerja sebagai guru di SMA mereka membawa Dongjin memeriksa berkas yang disimpan di gudang belakang kursi kosong itu. Sehingga Dongjin pun dapat mengumpulkan data penting terkait Mijung dan korbannya. Dan dari data itu, ia pun dapat memetakan lokasi kasus terjadi sesuai tanggal kejadian. Dengan begitu, Dongjin pun dapat menemui setiap korban, mulai dari bocah yang mengganggu Mijung karena cari perhatian dulu, masih selamat karena nggak menyatakan cinta padahal suka. Setelahnya, ia menemui si belah tengah, remaja yang juga celaka setelah memberikan permen kepada Mijung, masih hidup karena juga belum sempat menyatakan cinta. Selanjutnya, si Jusung, teman kelas yang hampir jatuh di tebing karena saat camping, ia memberikan minuman kepada Mijung, lagi-lagi selamat karena nggak berani mengungkap cintanya. Begitupun dengan korban selamat lain, semuanya sama persis. Nah, setelah diukur dan dicocokkan, Dongjin pun menemukan pola yang sama yang menjadi penyebab kecelakaan. Pertama, berada di ruang yang sama dengan Mijung. Kedua, ngobrol dengannya. Ketiga, berkenalan. Keempat, mengakui perasaan. Dan terakhir, melanggar semua peraturan tersebut, menyebabkan kematian. Artinya, jika hanya salah satu yang dilanggar, korban hanya celaka. Tapi jika semuanya, korban akan mati seperti apa yang terjadi kepada Samsul dan Yono. Intinya, syarat paling utama adalah 박미정에게 호감을 가지고 있어야만 한다. makanya gak ada perempuan yang jadi korban karena gak mungkin cinta kepada Mijung. Gak berapa lama, Daan tiba-tiba datang mengungkap penyebab yang membuatnya merasa sangat bersalah. Jadi, Daan sebenarnya suka kepada si Sapar, senior yang tergigit lebah itu. Dan saat melihatnya dekat waktu itu, Daan jelas cemburu sehingga dia mulai menyebar terkait Mijung sebagai seorang penyihir. Gak menyangka kalau rumor yang disebarkannya membuat Mijung pindah sekolah, padahal ia juga tahu kalau Mijung gak salah apa-apa. Berharap Dongjin dapat menolong Mijung, dan ia bersedia membantu apa saja. Setidaknya Dongjin dapat menyampaikan permintaan maafnya setelah semuanya selesai. Alhasil, berkat bantuan Daan, Dongjin pun dapat menemui si Sapar di Seoul, sehingga Sapar pun menjelaskan kronologinya yang sama persis dengan keterangan korban sebelumnya. Setelahnya, Dongjin pun menemui pria mabuk yang hampir koit di kereta akibat serangan jantung, dan ternyata dia manajer bioskop. Jadi, Mijung selalu ke bioskop di jam 2 subuh biar dapat nonton sendiri. Makanya si manajer langsung mengenalnya, dan karena cantik, sulit baginya untuk tidak jatuh cinta. Anehnya, dia menyatakan cinta tapi masih selamat, membuat Dongjin bingung. Tapi saat melihat nama si manajer, 뭐 현철 씨 영어 이름인가요? 이거요? ya orang-orang yang kerja di bioskop itu pakai nama samaran, sehingga Dongjin pun menarik kesimpulan kalau salah satu syarat menjadi korban adalah Mijung harus tahu nama asli korbannya. Makanya si manajer nggak mati karena Mijung taunya nama julukannya. Nah, karena semua parameter sudah kekumpul, Dongjin pun mengukur jarak dari kamarnya ke teras Mijung yang hanya 8 meter, dan jarak maksimal berbahaya yang telah disimpulkannya dari semua korban adalah 10 meter. Artinya, Dongjin bisa celaka saat itu juga karena ia memenuhi semua persyaratan berbahaya kecuali menyatakan cinta. Sialnya, Mijung sadar bunyi aneh di luar, membuat Dongjin panik, segera menarik benterannya. Untung ia masih dapat sembunyi. Nah, karena Mijung keluar di teras, Dongjin pun ingin membuktikan hipotesanya, mencoba menatapnya, lalu
Ya, semua hipotesanya benar, tapi itu belum cukup karena ia nggak tahu apa yang terjadi kepada Mijung setelah pindah ke Seoul.